Kenapa disenggol mobil saya? Seperti inilah rekaman saat seorang pengendara mobil mengadang laju mobil patwal polisi di ruas tol Tomang arah ke Karangtengah, Tangerang. Dalam video tersebut, sang sopir mengaku kendaraannya ditabrak dan mencoba untuk meminta tanggung jawab dari petugas patwal. Meski demikian, petugas hanya meminta maaf lewat pengeras suara dari dalam kendaraan. Hingga saat ini, pihak polisi Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat belum memberikan konfirmasi kebenaran tragedi tersebut. Disenggol, Pak? Disenggol nih. Pemirsa, Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali erupsi. Erupsi melontarkan abu vulkanik setinggi ribuan meter di atas puncak. Masyarakat diimbau tidak memasuki radius 3 km dari kawah serta mewaspadai potensi lahar dingin saat hujan. Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali erupsi Rabu pagi. Berdasarkan catatan pos pengamatan Gunung Merapi Badan Geologi PVMBG, erupsi melontarkan kolom abu setinggi kurang lebih 1.600 meter di atas puncak atau sekitar 4.491 meter di atas permukaan laut. PVMBG mencatat letusan ini terekam dengan amplitudo maksimum 28,6 mm dan durasi sekitar 31 detik. Sebelumnya, pada Selasa malam, Merapi juga mengalami erupsi dengan amplitudo lebih besar mencapai 30,3 meter dengan durasi 35 detik. Untuk amplitudo 28,6 dan lama gempa 31 detik. Untuk ketinggian kolom teramati 1.600 meter di atas puncak. Untuk arah abu dipantau ke arah timur laut. Untuk info dari masyarakat, belum ada yang terdampak. Saat ini status Gunung Merapi masih berada pada level 2 atau waspada. Masyarakat diimbau tidak memasuki radius 3 km dari kawah serta mewaspadai potensi lahar dingin terutama saat hujan. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, Syafiq Ali, pendaki gunung selamat yang sempat hilang akhirnya ditemukan. Ia ditemukan dalam keadaan meninggal dunia setelah sebelumnya proses pencarian sempat dihentikan. OEC kepada SRU, OEC kepada SRU. Tarik mundur pergerakan, tarik mundur pergerakan. Survivor sudah ditemukan, gitu ganti. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Pendaki gunung selamat yang sempat hilang akhirnya ditemukan. Syafiq Ali ditemukan di lereng sisi selatan antara jalur Gunung Malang dan Batu Raden dalam keadaan meninggal dunia. Usai ditemukan, petugas langsung mengevakuasi jasad Syafiq. Pergerakan. Survivor sudah ditemukan, gitu ganti. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Saat itu Syafiq Ali mendaki bersama Himawan Khoir Bahran. Keduanya hilang akibat tersesat saat mendaki. Himawan berhasil selamat, namun Syafiq Ali ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banjir luapan sungai Cidurian yang rendam perumahan Taman Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten meluas. Banjir setinggi 1 hingga 2 meter merendam 10 RT di 2 RW berbeda. Sebanyak 222 kepala keluarga terdampak. Air banjir yang nyaris menyentuh atap rumah membuat aktivitas warga lumpuh total. Mereka terpaksa harus beraktivitas menggunakan perahu rakitan. Warga berharap adanya solusi terbaik dari pemerintah agar banjir tidak lagi kembali. Kalau total keseluruhan yang terdampak sekarang ini 222 kakak. 222 kakak ya, sama RW 2 yang tadi. Banjir ini udah berapa lama sih Pak? Ini banjir ini udah 3 hari Pak. 3 hari? Udah 3 hari.
Sementara itu pemirsa, di tengah banjir, pesta pernikahan duo sejoli di Kudus, Jawa Tengah tetap berlangsung meriah. Para tamu dan keluarga mempelai tetap hadir, menjadi pengalaman tidak terlupakan bagi kedua mempelai. Meski lingkungan sekitar tergenang banjir, prosesi pernikahan dan resepsi pasangan Uma dan Firdaus tetap berlangsung di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Para tamu yang hadir harus melepas alas kaki, menyisingkan celana, serta gamis agar tidak terkena air. Namun suasana keakraban dan kebahagiaan tetap terasa. Kedua mempelai memutuskan resepsi tetap digelar meski banjir. Berarti tidak sempat pas-pas gitu, enggak pas-pas sih? Ya udahlah, lanjut aja gitu. Iya. Meski dengan banjir kayak gitu? Iya. Selagi belum masuk rumah masih oke lah. Ya nggak apa-apa mas, yang penting kan kita buru akadnya itu loh mas, yang sakralnya, nggak peduli sama banjir. Nah, kalau saya ya mas, cuma saya dari pagi kan lewatnya muter. Sejumlah tamu undangan mengaku sempat terkejut dengan kondisi banjir saat tiba di lokasi. Namun setelah mengikuti acara, mereka justru merasa ada keseruan tersendiri. Karena baru pertama kali menghadiri pesta pernikahan di tengah genangan banjir. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hoirudin Ayus melaporkan. Puluhan remaja terlibat saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Aksi saling serang terjadi secara terbuka di jalan raya hingga membuat kepanikan warga yang berada di sekitar lokasi. Tawuran berawal dari saling ejek dan saling geber knalpot motor. Warga yang berada di lokasi mengaku tawuran kerap terjadi di wilayah ini hingga meresahkan warga. Ya 20 motoran mungkin 20 ada. Motoran dari mana arahnya mereka? Tadi misalnya dari arah sini, dari arah Sawangan, Pengasinan. Oh, Pengasinan. Ya, cuma sampai di situ terus pada ribut-ribut, terus pecah lah istilahnya gitu, pada teriak-teriak ini, cuman langsung kabur lagi, balik lagi ke arah sana. Warga di sekitar lokasi berharap polisi bertindak agar tawuran tidak terulang kembali. Dari Depok, Jawa Barat, Ibu Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru dikeroyok belasan siswa SMK Negeri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Jambi. Pengeroyokan terjadi saat jam belajar setelah sempat terjadi cekcok antara guru dan seorang siswa. Pengeroyokan terhadap seorang guru oleh sejumlah siswa sebuah SMK negeri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi menggemparkan warga. Insiden pengeroyokan saat jam kegiatan belajar bermula saat oknum guru menegur seorang siswa yang diduga mengucapkan kata-kata tak pantas di sekolah. Namun, teguran dari sang guru justru berujung cekcok. Oknum guru kemudian menampar siswa tersebut hingga terjadi saling pukul. Meski ketegangan sempat mereda, kondisi kembali memanas saat jam istirahat. Diduga tak terima dengan tindakan dan perkataan guru tersebut, sejumlah siswa melakukan pengeroyokan. Pasca kejadian, pihak sekolah langsung mengambil langkah mediasi dan memanggil sejumlah petugas lintas unsur untuk meredam situasi dan menjaga kondusivitas sekolah. Benar terjadi perselisihan paham antara guru dan siswa di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur. Dan pada hari ini kita sudah melaksanakan mediasi yang diikuti oleh Pak Kapolsek, Pak Babinsa, Pak Kanit, beserta jajarannya, serta kita turut mengundang Pak Camat, Pak Lurah, Ketua Komite, beserta siswa dan guru. Dan pembelajaran di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur berjalan kondusif. Kami juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga dari para siswa, agar tidak mudah terprovokasi, terpancing oleh isu-isu yang nantinya bisa merugikan kita sendiri. Dan kami berharap kepada seluruh lapisan masyarakat agar tetap bisa menjaga keamanan dan ketertiban. Polisi mengimbau semua pihak menahan diri dan tidak terprovokasi, serta mempercayakan penyelesaian kasus kepada petugas. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi, Hendri Rosta, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 kios oleh-oleh di pusat kota Garut, Jawa Barat terbakar. 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api.
Lamut ya apa dilebet? Kebakaran 3 kios penjual makanan terjadi di Garut, Jawa Barat. Pemicu kebakaran diduga berasal dari api kompor di salah satu toko makanan hingga merembet ke bangunan sekitarnya hingga menyebabkan kepanikan warga. Akibat kebakaran, petugas kerahkan 5 unit mobil pemadam dan 35 petugas. Tidak ada korban jiwa dan api berhasil dipadamkan oleh petugas kebakaran. Penyebabnya masih dalam penelitian, ya, tapi kemungkinan memang sumbernya dari penggorengan, dari penggorengan karena berdasarkan laporan awal itu sumbernya dari penggorengan. Sementara itu, untuk penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan.